Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau cerita tentang cuan atau profit itu untuk apa sih baiknya. Jadi sebenarnya saya udah beberapa kali bahas soal ini, tapi nggak apa-apa saya bahas ulang. Mungkin lebih mendetail karena saya akan lebih ke cerita apa yang pernah saya lakukan, apa yang salah, dan mudah-mudahan kalau salah itu tidak dilakukan oleh teman-teman ya. Dan apa yang berhasil mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, jadi ide buat teman-teman untuk melakukan itu. Ini kita konteksnya adalah profit bersih ya, artinya uang yang sudah selesai kewajiban-kewajiban seperti gaji, seperti bayar cicilan bulanan misalkan dan sebagainya. Itu namanya profit bersih, bukan profit kotor atau bukan gross profit. Oke, kita mulai langsung. Pertama soal zakat sama pajak. Zakat sama pajak ini nggak ada kaitannya sama profit ya teman-teman. Jadi ini adalah wajib. Pajak itu wajib dari segi pemerintah, zakat wajib dari segi agama. Jadi kalau ditanya kalau profit kita baru bayar zakat atau baru bayar pajak, oh nggak gitu. Mau profit atau enggak, bayar zakat harus dihitung. Walaupun nanti mungkin ujungnya adalah di bawah nisab itu tetap nol, tapi harus dihitung meskipun nggak profit. Pajak itu mau profit atau nggak profit tetap harus bayar. Cuman memang nominalnya beda-beda. Oke, jadi zakat sama pajak nggak ada kaitannya sama profit. Kaitan langsung, maaf. Oke, jadi ini yang pernah saya lakukan, saya yes dan no-nya evaluasinya. Jadi saya mulai dari yang yes dulu ya. Jadi kalau punya profit itu wajib teman-teman wajib mengapresiasi diri, entah itu apa kek, entah itu narik uang banyak, tapi hati-hati ya jangan semuanya diambil profit 10 juta misalkan 10 jutanya dihabisin. Bulan depan nggak ada jualan, nggak bisa nyetok itu juga konyol gitu. Jadi apresiasi diri aja, misalkan mau beli HP baru, mau beli mobil baru, motor baru, laptop baru dan lain sebagainya. Itu penting. Dan kalau bagus lagi apresiasi dirinya lebih ke hal-hal yang lebih apa ya? Lebih ke rohani ya. Mungkin misalkan mau nyenengin orang tua, umrohin orang tua dan lain sebagainya itu pasti insya Allah lebih lebih berkah insya Allah. Lalu yang yes lagi itu profit lebih baik dibeliin bahan baku lagi. Jadi kayak contohnya lebaran nih, lebaran sekarang misalkan profit sekian juta, terus beliin bahan baku lagi untuk minggu depannya untuk setelah lebaran. Itu namanya retain earning atau kalau bahasa pasarnya itu muterin uang. Jadi dibeliin bahan baku. Itu bagus karena itu membuat bisnis Anda lebih berkembang, 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 berkembang. Lalu selanjutnya mau beli emas itu bagus, tapi ekspektasinya jangan langsung roket ya harganya emas itu ya sebaca saya itu 2 tahun lah. 2 tahun baru kerasa apa ya capital gainnya baru kerasa pertumbuhan nilainya. Lalu yang saya lakukan lagi dan saya rekomendasikan teman-teman adalah kuliah lagi. Jadi waktu itu saya dapat profit dan kuliah saya gunakan untuk kuliah lagi dan lumayan hasilnya ya lumayan. Dan ini bukan hanya kuliah yang formal, bisa juga dengan misalkan seminar berbayar, misalkan seminar berbayar, terus pelatihan brevet pajak, lalu pelatihan akuntansi dan masih banyak lagi. Itu tinggal pilih-pilih aja karena sebenarnya intinya adalah kuliah lagi ini ya investasi juga sama seperti emas. Nah, harus dihitung setelah Anda melakukan menginvest diri Anda ke kuliah atau di seminar itu atau di workshop itu apa yang akan Anda dapat, kira-kira berapa pertumbuhan omset bisnis Anda yang akan didapat itu harus dihitung. Kalau nggak dihitung ya sama aja bohong. Itu namanya bukan investasi. Itu namanya adalah buang duit ya. Harus dihitung. Lalu yang no ini saya lakukan dan saya sangat tidak merekomendasikan ke teman-teman. Ini yang sudah saya lakukan pertama adalah gathering. Jadi saya pernah ngajak jalan-jalan waktu itu alhamdulillah untung besar, jalan-jalan anak-anak. Harapannya kan bikin anak-anak senang, harapannya mereka besoknya kerjanya lebih lebih apa ya lebih lebih semangat lagi. Waktu itu pernah kami bawa ke Sukabumi itu jauh dan lumayan banget itu harganya dan ternyata sekarang 50%-nya tuh sudah resign orangnya. Jadi memang kayak gitu. Jadi kalau UMKM itu jangan berharap ada karyawan yang bertahan 10 tahun, 15 tahun. Jangan harap deh. Sepengalaman saya gitu ya. 3 tahun tuh udah bagus banget. Makanya kalau gathering dan harapannya adalah supaya karyawannya loyal, oh jangan harap, jangan harap karena memang macam-macam alasannya. Karena beda mindsetnya kalau orang yang bekerja di BUMN, bekerja di perusahaan besar atau di PNS yang memang mau di situ selama hidupnya sampai pensiun. Tapi kalau UMKM selama belum naik level menjadi katakanlah 50 M setahun, itu karyawannya juga mikir-mikir mau terus di situ. Jadi waktu itu saya melakukan gathering, melakukan karya wisata lah untuk seluruh karyawan plus keluarganya, nominalnya tuh luar biasa waktu itu. Dan saat ini 50% itu udah resign. Dan dari 50% yang resign lebih dari 50% menurut saya.
mungkin 70%-nya udah nggak kerja lagi sama saya, dan mungkin dari 70% yang out itu banyak yang menjelek-jelekan perusahaan alias yang toksik. Jadi saya nggak pernah lagi mengadakan gathering mahal-mahal ya, tapi kalau makan-makan yang nggak mahal itu ya nggak apa-apa dilakukan. Lalu saya melakukan lagi bonus yang berlebih. Waktu itu ada karyawan yang memang bagus, dia dia seperti apa ya, saya lihat dia idenya dia tuh sangat berhasil jitu dan membuat bisnis kami jadi naik gitu, jadi keren lah, jadi melonjak. Waktu itu saya kasih bonus berlebih ke beliau ini beberapa kali, beberapa orang, dan ternyata ya sama aja sih seperti yang tadi. Berharap dianya loyal, berharap dianya makin kerjanya makin terlecut lagi, ternyata enggak, ternyata beberapa bulan kemudian malah berhenti dan lain sebagainya. Itu macam-macam alasannya, itu faktanya seperti itu ya. Ingat, UMKM itu bukan BUMN, bukan PNS, bukan perusahaan besar. Lalu waktu itu saya melakukan beli beli mesin untuk produksi sendiri. Ternyata ini gagal juga karena saya belinya langsung langsung jebret, langsung besar gitu, langsung banyak mesinnya, langsung lengkap. Nah, langsung lengkap ternyata susahnya bukan main, padahal dihitung di atas kertas itu kalau produksi sendiri saya bakal profit, produksi sendiri saya bakal menguntungkan. Ternyata enggak, setelah praktek ternyata enggak, dan sayangnya lagi udah beli mesin banyak, mesin yang lengkap. Nah, kalau teman-teman di sini khususnya yang fashion ya, kalau mau beli mesin pun sedikit-sedikit dulu, jahit obras dulu, cari penjahitnya dulu, cobain sedikit-sedikit, nanti berkembang dan seterusnya. Nah, kesalahan saya beli mesin langsung banyak, langsung lengkap, dan rugi, jadinya rugi. Lalu terakhir adalah melakukan pelatihan karyawan. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti poin yang bonus berlebih ini. Jadi saya melihat ada karyawan yang potensi nih, kita sekolahin deh, kita bukan sekolahin ya, kita kursusin. Harganya lumayan. Ternyata ternyata kursusnya nggak kepake lah. Ternyata setahun kemudian dia resign. Wah, percuma. Jadi lebih baik nyari budget yang ngasih pelatihan ke karyawan itu lebih baik dijadiin untuk hire karyawan baru atau cari karyawan baru yang sesuai skill setnya dengan keinginan Anda. Nah, makanya ini mindsetnya akan berbeda antara yang pernah kerja di perusahaan besar sama membangun bisnis sendiri UMKM seperti ini. Karena saya dan istri kan pernah mengalami kerja di perusahaan besar ya, dan perusahaan besar itu melakukan seperti gathering, bonus berlebih, insentif berlebih, pelatihan buat karyawannya, dan memang berhasil kalau untuk perusahaan besar. Sekali lagi, karena untuk perusahaan besar seperti BUMN, ya katakanlah PNS, lalu multinational company, itu memang rata-rata orang berharap harapan kerjanya tuh lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau UMKM kayak kita, sepengalaman saya 3 tahun aja udah syukur. Oke, sekian itu sharing saya, cerita tentang uang itu, uang profit mau dijadiin apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Atau teman-teman ada hal-hal yang bisa di-sharing tentang hal ini juga boleh tuliskan di kolom komentar, atau nanya juga boleh seputar hal ini, seputar apapun juga boleh. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.